Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama R-Movie. Alur film kali ini, membahas tentang film bertema memasak berbalut kungfu, di mana seorang koki handal yang difitnah memasukkan racun pada masakannya, dan karena banyaknya korban, dirinya diusir dari desa, dan memutuskan untuk berkelana. Film ini diambil dari film yang berjudul Kung Fu Chef. Yang tanpa banyak bacot langsung saja siapkan cemilan, makanan, minuman dan pasangan kalian. Selamat menonton dan cekicerot. Di awal film, diperlihatkan acara penjamuan. Ketika itu, Master Yi menemukan bahwa masakan babinya menjadi gosong, karena ulah asistennya yang bernama Leng. Dan karena masakan babi adalah bintang dari hidangan penjamuan. Akhirnya Master Yi meminjam golok kepala naga yang menjadi warisan turun-temurun untuk mengganti masakan babinya. Dengan menggunakan golok itu, Master Yi langsung memotong daging babi itu dengan sempurna. Kemudian Yi melanjutkan memasak dengan bantuan dari asistennya. Namun setelah menghidangkan makanan, tiba-tiba, semua pengunjung yang memakan masakan babi itu menjadi sakit. Ternyata, yang tadi diberikan oleh Leng bukanlah garam, melainkan obat yang menyebabkan orang yang memakan masakannya menjadi sakit perut. Master Yi yang marah, langsung mengejar Leng dan menghajarnya. Namun, karena Master Yi adalah kokinya, dirinya lah yang harus bertanggung jawab. Ia diusir dari desa, dan tidak layak menjadi pemilik goloknya. Scene berpindah ke tempat sekolah kungfu. Saat itu, sang guru mengadakan kompetisi. Bahwa barang siapa yang dapat memindahkan lambing sekolah ke tempat asalnya, akan menjadi lulusan pertama yang mendapatkan kehormatan dari sekolah. Seketika itu, semua murid langsung memperebutkannya, dan yang memenangkan kompetisi itu adalah Ken. Seorang pelajar jago kungfu yang menyukai memasak. Dan salam perpisahan untuk gurunya adalah, semangkok mie yang dibuatnya, dengan menggabungkan kungfu dan memasak. Kemudian saat Ken pergi, gurunya menyuruhnya untuk berguru tentang masakan, kepada master koki yang bernama Sung Wai Tak, dari restoran Sum. Singkat cerita, ketika Ken sampai di restoran, dia tidak sengaja bertemu dengan gadis bernama Ying, yang merupakan adik dari pemilik restoran. Bersamaan dengan datangnya Master Yi ke restoran tersebut. Di sana Master Yi disuguhkan secangkir teh oleh Ying, dan langsung membuat kagum Ching, yaitu sang pemilik restoran. Itu karena, Master Yi mengetahui bahan-bahan untuk membuat teh itu secara akurat. Bahkan, analisisnya itu membuat Ken penasaran. Master Yi kemudian memesan hidangan yang tidak ada dalam menu. Yaitu, kubis di air jernih. Seketika itu, pemilik restoran langsung menyanggupinya. Bahkan, sang koki yang bernama Sung, langsung menyadari bahwa yang memesan hidangan pasti seorang koki. Dan ketika Master Yi mencoba, seketika itu dia terbawa ke masa lalunya ketika sedang bersama kakaknya. Namun komentar tentang masakan itu kurang baik, karena menurutnya pengolahannya telah salah, yang mengakibatkan kemurnian dari masakan kubis air jernih menjadi hilang. Setelah mengetahui nama Master Yi, Master Sung langsung menantangnya, jika dirinya kalah, dirinya akan meninggalkan restoran. Namun jika Master Yi yang kalah, dirinya harus mencuci piring selama setahun. Master Yi akhirnya menerima tantangan itu. Namun, dirinya membutuhkan asisten, dan dipilihlah Ken. Makanan yang dibuat oleh Master Sung memang enak, karena itu merupakan menu andalan restoran. Namun, menurut Master Yi itu baru lumayan. Saat itu ia merasa kepanasan ketika menyentuh hidangan Master Yi. Karena, lapisan kulit dagingnya merupakan gula tipis, yang bisa membuatnya tetap panas. Sehingga seperti masih dalam proses memasak. Dan ketika dicicipi, Master Sung langsung mengakui kekalahannya. Makanan itu bernama, 8 bebek keberuntungan, yang sudah lama tidak ada koki yang bisa membuatnya secara sempurna. Ternyata, pembuatannya tidak boleh menggunakan pisau. Karena kelembutan dan serat dagingnya akan pecah, ketika dipotong dengan pisau. Saat itu, Ken mengejar Master Sung yang pergi, karena kedatangannya ke restoran, adalah untuk berguru padanya. Namun, Ken ternyata salah paham, karena Sung Wei Tak yang merupakan ayah dari Ching dan kakak seperguruan dari Master Yi, telah meninggal tahun lalu. Bahkan,
Qing juga mengetahui kejadian yang telah dialami oleh Master Yi. Namun dirinya yakin, bahwa Master Yi tidak bersalah, karena seorang yang menyukai memasak tidak akan melakukan itu. Karena sekarang restoran tidak mempunyai koki, Qing akhirnya meminta Master Yi untuk menjadi kokinya. Dan karena Master Yi merasa keberkewajiban untuk menjaga restoran Sung, akhirnya dirinya pun menyanggupi, walaupun dengan syarat dirinya membutuhkan asisten. Dan Master Yi menginginkan Ken. Tidak lama kemudian, Ken kembali datang, dan langsung menantang Master Yi dalam bidang keahlian memotong. Ken memulainya dengan memotong ikan laut, yang mana kecepatan dan ketajaman pisau sangat mempengaruhi hasil, dan tentu saja, hasilnya pun sangat memuaskan. Namun Master Yi tidak mau kalah, dirinya memotong ikan air tawar, yang normalnya rasa dagingnya tidak dapat menandingi ikan laut. Namun setelah dicoba, Ken terkejut dengan rasanya. Karena ternyata, Master Yi memotong dengan pisau dingin, yang membuat rasa ikan menjadi lebih lezat. Bahkan, yang paling mengejutkan, teknik memotongnya itu tidak membuat ikan mati setelah diambil dagingnya. Karena kagum akan kehebatannya, Ken ingin berguru kepada Master Yi. Bahkan dirinya rela mengasah semua pisau yang telah berkarat dengan sukarela. Di lain waktu, ketika Master Yi sedang bersama dengan pemilik restoran, dirinya teringat dengan keponakannya yaitu Zhou Wongkai, yang merupakan pemilik restoran Raja Kanton. Bahkan, Master Sung datang ke sana untuk melamar menjadi koki, setelah dirinya dikalahkan seseorang dalam pertandingan memasak. Setelah mendengar nama yang mengalahkannya, Zhou langsung marah. Karena suatu alasan yang telah terjadi di masa lalu. Saat itu, ketika Zhou masih kecil, ayahnya yang merupakan kakak dari Master Yi sedang marah. Karena Master Yi menyembunyikan golok kepala naga. Karena golong itu, merupakan simbol koki terhebat yang diwariskan turun-temurun. Mereka berdua, ketika itu memperebutkannya bahkan sampai bertarung. Namun ketika Master Yi akan tertimpa cowet besar, sang kakak menyelamatkannya, hingga dirinya yang justru terluka. Karena luka itulah, ayah Zhou kehilangan karir memasaknya, dan memilih untuk pergi dari desa. Bahkan faktanya, kakak dari Mr. Yi merupakan koki terhebat yang memenangkan kejuaraan dunia chef, selama 2 kali berturut-turut. Di lain tempat, Master Yi kemudian mengajari Ken, dimulai dengan pelajaran memotong. Karena seorang koki harus mempunyai kelebihan lain selain memasak, seperti memotong, memikul, menumbuk, dan yang lainnya. Bahkan Ken mendapatkan pelajaran baru, ketika memasak sebuah telur. Karena di balik hidangan paling sederhana, ternyata menyimpan kesulitan lain dalam membuatnya. Adik pemilik restoran bernama Ying juga, diajari Master Yi dalam membuat saus. Namun, ada satu keinginan yang masih belum tercapai, yaitu membuat puding kacang kubus, yang akan diajarkan oleh Master Yi di kemudian hari. Singkat cerita, beberapa orang sedang makan di restoran mereka, terlihat mereka menaruh paku di dalam makanan. Yang bertujuan untuk menghancurkan reputasi restoran Sung. Ternyata mereka semua adalah orang suruhan dari Zhou, yang berniat membalas dendam kepada Master Yi. Selanjutnya, ketika Ken dan Ying sedang berbelanja, mereka melihat orang-orang yang memfitnah restorannya. Dan langsung menyerang mereka, hingga pusat perbelanjaan itu berantakan dibuatnya. Dan ketika mereka berdua sembunyi dari kejaran, Ken tidak sengaja melihat berita tentang kompetisi memasak yang diadakan setiap 4 tahun sekali, untuk menentukan siapa koki terbaik di China. Berpikir bahwa itu bisa memperbaiki reputasi restoran. Ken meminta Master Yi untuk mengikutinya. Saat itu Master Yi menolak dan justru menyuruh agar Ken lah yang mengikuti kompetisi itu. Dan berharap agar Ken bisa berjuang demi restoran. Sambil memberikan suatu kotak kepada Ken. Singkat cerita, kompetisi pun akhirnya dimulai. Sementara Master Yi kembali ke desa untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan, juara kompetisi sebelumnya pun ikut berpartisipasi, yaitu Master Qin, seorang master koki dari restoran Raja Kanton, berikut dengan asistennya yaitu Master Sung. Mengetahui hal itu, Ken tetap percaya diri dan yakin jika dia bisa memenangkannya. Dan babak pertama ini, dimulai dengan tantangan memotong, yang hanya akan mengambil 2 tim untuk masuk ke final. Saat itu, Ken akan membuat hidangan bernama 4 unggas keberuntungan. Yang bahannya diisi dengan 4 macam unggas.
Sedangkan tim lain memasak ikan dan kerang, serta Master Chin yang membuat hidangan kepala kerbau. Yang dinilai dari masakan semua peserta yaitu dari rasa, bahan, dan proses memasak. Oleh sebab itu, tim yang berhasil masuk ke babak final adalah perwakilan dari restoran Sung dan juga restoran Raja Kanton. Setelah Joe mendengar siapa pesaingnya di final nanti, dia dan anak buahnya langsung menyerang restoran. Yang diakhiri, dengan tertangkapnya Ken dan Ying yang kemudian disekap di dalam lemari pendingin. Tidak hanya sampai di situ, Master Yi yang baru kembali dari desa pun langsung diserang, bahkan Joe dengan tega mengancam akan membunuh Ken dan Ying di lemari pendingin. Yang kuncinya harus diambil Master Yi dari kandang ular beracun. Namun ketika Master Yi akan mengambil kuncinya, dia dihentikan oleh Leng. Orang yang dulu memfitnahnya, atas suruhan dari Joe. Dia mengatakan kepada Master Yi, bahwa kunci itu palsu, dan yang asli ada padanya. Kemudian meminta maaf, dan langsung membebaskan para sandera agar bisa melanjutkan kompetisi. Kembali ke kompetisi, tantangan di final kali ini adalah menghidangkan sup yang mempunyai tema kemurniannya. Itu adalah hidangan tanpa bumbu, yang menonjolkan skill memasak. Agar orang-orang dapat menikmati kemurnian masakannya. Di sisi lain, Joe kembali mendatangi Master Yi dengan membawa golok kepala naga yang kini telah berkarat. Sebelum menentukan masakannya, Ken mengingat perkataan Master Yi tentang hidangan kubis yang dianggap sebagai makanan terbaik. Oleh sebab itu, Ken mencoba membuat hidangan bernama kubis di air jernih, dan langsung mempersiapkan bahan-bahannya. Teknik yang ia pelajari dari Master Yi diaplikasikannya dengan sangat baik. Dari menyaring lemak daging, sampai mengambil jantung kubis. Kemudian menusuknya dengan jarum, agar kubis bisa menyerap sup dengan sempurna. Master Chin juga tidak kalah hebat dengan mengolah hidangannya, bahkan dia memakai cara sempurna untuk memanaskan masakannya. Di sisi lain, setelah Master Yi bertarungan yang cukup panjang, akhirnya Master Yi dapat mengalahkan Joe dan anak buahnya. Kemudian pergi sambil membawa golok kepala naga. Kembali ke kompetisi, akhirnya hidangan mereka berdua telah dicicipi oleh para juri. Dan ternyata, hidangan Ken bukanlah tandingan dari hidangan Master Chin. Namun saat wasit akan mengumumkan pemenangnya, Master Yi datang untuk menghentikannya, kemudian memberikan golok itu kepada Ken untuk memotong hidangan yang ada di dalam kotak yang dibawa oleh Ken, yaitu kacang kubis. Dan ketika akan membuka golok itu, karat di goloknya langsung menghilang. Dan langsung memotong kacang kubis itu. Kacang kubis yang ada di dalam sup, seketika langsung bercampur, dan menghilang. Hidangan kubis itu sangat sederhana, namun menyerupai harta karun setelah diolah dengan seni tinggi dalam memasak. Sekaligus mengedepankan tingkat kemurniannya. Master Chin yang ketika itu aneh melihat para juri terdiam, mencoba merasakan makanan lawan, dan setelah mencobanya, dia langsung melepas topinya untuk mengakui kekalahannya. Berkat makanan itu, Ken menjadi juara kompetisi masa ke-7 di Cina. Dan tidak hanya itu, ternyata kakak dari Master Yi yang merupakan koki terhebat pun hadir di sana. Bahkan, terlihat akrab dengan sang adik. Di sisi lain, Joe yang melihatnya dari televisi, langsung menyesal akan semua perbuatannya. Di akhir film diperlihatkan Master Yi dan kakaknya kemudian sepakat bahwa penerus yang berhak atas kepemilikan golok itu adalah Ken. Dan berharap agar dirinya dapat membuat makanan lezat menggunakan golok itu. Dan film pun selesai. Ending yang membagongkan.